Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu pertama di awal tahun. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema tujuan hidup masih pentingkah? Jadi memang ini suatu kalimat yang saya tuliskan supaya kita men-trigger kita untuk mencoba memikirkan. Memang tidak semua orang memikirkan tentang hal ini. Apalagi Pak untuk urusan perut aja udah susah Pak ya, apalagi memikirkan ini. Tetapi kita kembali ke firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Saya mengajak kita membaca Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab yang dibawa atau HP elektronik. Dan biarlah hanya firman Tuhan yang menggetarkan, jadi bukan Shopee gitu ya. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami ingin engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Namun kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Namun hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu untuk orang-orang yang telah ditentukan." Mendengar hal itu, ke-10 murid-murid lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang dianggap sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali dalam sebuah karya cerita dongeng untuk anak-anak, seorang tokoh kemudian memberikan penggambaran tentang Alice. Alice in Wonderland. Ya, Alice in Wonderland ini mengisahkan si Alice ini dia masuk ke sebuah hutan, katanya sebuah hutan, dan dia bingung saudara sekalian. Si Alice ini kemudian bingung mencari kemana jalannya ya, ke sini atau ke sini, kok keadaannya itu kelihatannya itu tidak beraturan begitu, dia bingung. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor kucing, Cheshire Cat. Tokoh ini memberi nama Cheshire Cat yang matanya besar. Kemudian si Alice ini kemudian bertanya kepada kucing ini, "Hai kucing, kira-kira di manakah jalannya harus kulewati?" Kemudian kucing ini kemudian bertanya, "Kamu mau kemana Alice?" "Saya nggak tahu mau kemana." "Dah, kalau kamu nggak tahu mau kemana, ya udah kamu jalan aja sembarangan, nanti kamu akan tiba di suatu tempat." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi kisah ini mengajarkan kepada kita, mungkin banyak kita orang hidup di dunia ini seperti ini, nggak tahu kita ini mau kemana begitu ya. Apa yang harus kita lakukan, kita jalani begitu, salah, mundur lagi, salah begitu. Kemudian banyak orang yang hidupnya akhirnya numpang lewat di dunia ini. Tanpa terasa, udah usia lanjut ya, tanpa terasa udah siap-siap bertemu dengan Tuhan. Tapi merasa nggak ada yang dilakukan dunia ini. Atau ada sebagian orang yang kemudian menjalani hidup ini merasa bahwa hidup ini nggak ada maknanya, nggak ada artinya, bosan, jenuh, kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Kenapa? Nggak tahu apa yang mau dituju, apa mau dicapai begitu ya.
Ini penggambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau tidak tahu tujuan kita mau kemana, maka kita yang bisa hidupnya muter-muter begitu ya. Sama kayak bangsa Israel itu dihukum Tuhan muter-muter di padang gurun begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengisahkan satu lagi tentang seorang yang bernama Adolf Hitler. Dia seorang yang Jerman gitu ya. Dia punya satu tujuan dalam hidupnya, yaitu membangun bangsa Jerman menjadi bangsa yang unggul. Bangsa yang luar biasa, bangsa yang mulia dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Tetapi kemudian dia lihat-lihat, ada bangsa lain yaitu bangsa Yahudi yang sepertinya kok memegang banyak peranan penting ya di negaranya begitu ya. Entah itu ekonom, entah itu ilmuwan, entah itu apa begitu ya. Kemudian Adolf Hitler ini mengatakan bahwa ini tidak benar. Ini menjadi ancaman bagi mimpi saya untuk membangun bangsa yang unggul, bangsa Jerman tersebut. Maka apa dilakukannya? Dia membunuh orang Yahudi, dia merencanakan Holocaust. Pembunuhan 6 juta orang Yahudi semasa Hitler memimpin itu dibasmi begitu ya. Kita mungkin pernah membaca kisah-kisahnya, ada difilmkan juga. Wah, sangat-sangat mengerikan saudara sekalian. Semua itu karena Hitler bermimpi atau memiliki satu tujuan hidup membangun bangsa yang unggul. Oleh karena itu bangsa yang persaingan dia harus dihancurkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup tanpa tujuan membuat hidup itu mutar-mutar atau merasa tidak bermakna atau sia-sia. Tetapi hidup yang salah, tujuan hidup yang salah itu bisa membawa kehancuran bagi hidupnya atau kehancuran bagi hidup banyak orang saudara sekalian. Itu yang dialami, yang dilakukan oleh Hitler. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah kita memandang tujuan hidup kita? Wah Pak, itu susah untuk dipikirin Pak. Yang penting sekarang ini saya hidup untuk mencari sesuap nasi. Ya betul, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita perlu memikirkan bagaimana kita menjalani hidup itu, tujuannya apa saudara sekalian. Kalau kita lihat di sekeliling kita banyak tokoh-tokoh kemudian yang mengajarkan tujuan-tujuan hidup yang berbeda-beda. Ya, tujuan hidup yang berbeda-beda. Contohnya ada Konfusius yang kemudian mengajarkan bahwa tujuan hidup manusia adalah menjalani kehidupan yang harmonis, penuh dengan kebajikan, keadilan dan hubungan sosial yang baik begitu ya. Yang penting baik-baik adalah relasinya harmonis begitu. Bukankah itu yang didambakan banyak orang? Faktanya nggak selalu demikian saudara sekalian, ya. Siddhartha Gautama kemudian mengatakan tujuan hidup adalah mencapai nirwana, pembebasan dari penderitaan dan keterikatan oleh keinginan duniawi. Jadi hidup kita ini punya banyak sekali keinginan dan kalau tujuan hidup kita adalah melepaskan dari semua keinginan-keinginan tersebut begitu ya. Nol terhadap keinginan-keinginan tersebut. Apakah benar ini tujuan hidup kita supaya kita tidak punya keinginan? Karena kita menyadari bahwa yang namanya manusia, walaupun kita ini orang percaya, begitu banyak keinginan-keinginan dalam diri kita. Bahkan keinginan itu bagaikan sumur yang tak berdasar. Dipenuhi yang satu, wah nanti muncul lagi yang lain. Dipenuhi yang satu, muncul lagi yang lain. Kemudian Aristoteles, seorang filsuf kemudian mengatakan tujuan hidup manusia mencapai kebahagiaan atau hidup yang baik yang diperoleh melalui kebajikan, menjalani hidup dengan rasional. Makanya hidup itu harus rasional katanya. Aristoteles kemudian mengatakan, jangan yang bayang-bayang saja katanya, tapi harus memikirkannya rasional. Lalu Jean-Paul Sartre kemudian mengatakan, hidup tidak memiliki tujuan yang telah ditentukan. Manusia harus menciptakan makna hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Jadi filsuf-filsuf yang zaman terakhir, zaman baru ini kemudian mengatakan hidup itu gak ada tujuan. Kamu sendiri tentukan. Pertanyaannya dari sekian banyak tokoh-tokoh ini yang mana yang benar saudara sekalian? Wah pusing kita memikirkan yang mana yang benar ya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena standar hidup kita itu adalah firman Tuhan. Kita bisa mendengarkan banyak filsuf-filsuf, kita bisa mendengarkan banyak kata-kata bijak di sekeliling kita, masuk di IG kita, di TikTok kita bisa dapatkan begitu ya, di Facebook. Tetapi ingat, standar hidup kita bukan apa kata orang yang ada di mana-mana begitu, tetapi apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu kita mencoba melihat bagaimana pergumulan para murid Yesus ketika tentang tujuan hidupnya. Jadi
Kisah ini menceritakan Yakobus dan Yohanes, para murid Yesus ini datang kepada Yesus ujuk-ujuk begitu ya, datang begitu ya. Kemudian dia mengatakan, Guru, kami ingin engkau melakukan apa yang kami minta dari engkau. Bapak Ibu rasa aneh nggak permintaan ini? Yakobus dan Yohanes ujuk-ujuk datang begitu. Kami ingin engkau melakukan apa yang kamu minta kepadaku. Jadi pada waktu itu budaya meminta sesuatu kepada orang yang sangat dekat itu umum terjadi begitu ya. Saya jadi ingat anak saya itu, Aina itu dia bilang, Didi ini kan Harbolnas begitu ya. Nah kalau Harbolnas ini Didi jawab, iya ya, belikan satu permintaan Aina. Wah tunggu dulu saya bilang gitu ya. Kalau Aina minta iPhone 15 ya enggak lah. Tapi kalau minta casing iPhone 15 ya beli casing dulu nggak apa-apa begitu ya. Nah jadi kalau kita membaca permintaan Yakobus dan Yohanes ini aneh, rada aneh Bapak Ibu sekalian. Udah meminta semua yang diminta itu, maksudnya apa yang kami minta akan kami katakan tuh kami minta supaya engkau penuhi begitu ya. Ini pergumulan mereka Bapak Ibu sekalian, Yakobus dan Yohanes. Ternyata mereka meminta posisi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Yakobus dan Yohanes benar permintaannya, yaitu Yesus akan datang yang kedua kali dengan kemuliaannya. Betul loh. Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Tetapi selebih itu keliru saudara sekalian. Kenapa? Mereka meminta posisi kanan dan kiri, itu posisi menentukan prestasi. Itu bagi anak kuliah pada waktu itu ya. Nah tetapi posisi ini menentukan kehormatannya akan diterimakan di kanan maupun di kiri. Jadi ya Yohanes dan Yakobus ini udah bisa membayangkan futuristik gitu. Wah nanti Yesus akan datang dalam kemuliaannya. Aku di sebelah kanan, Yakobus kamu di sebelah kiri. Wah kita itu akan senang sekali. Kita itu akan mengalami terhormat sekali. Wah dia bayangkan demikian. Jadi pemikiran Yakobus dan Yohanes ini mirip dengan pemikiran pada zaman tersebut yang memang menekankan pada posisi jabatan untuk mendapatkan kehormatan. Dan itu yang mereka minta. Sampai-sampai Yesus mengatakan apa yang kamu minta kamu gak ketahui kok. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum dan juga dibaptis dalam baptisan kematianku? Kami dapat. Wah sontak cepat dia langsung mengatakan kami dapat. Kenapa? Karena begitu menginginkan posisi tersebut saudara sekalian. Sehingga mereka tidak mikir-mikir lagi kekuatan mereka. Tidak mikir-mikir lagi apa yang mereka minta. Pokoknya kami dapat. Dan yang menarik, para murid lainnya itu dikatakan kemudian menjadi marah kepada dua temannya. Begitu. Jadi 10 orang lagi ketika berjalan mendengar apa yang dibicarakan itu. Mereka menjadi gusar, menjadi marah. Kenapa? Mereka menjadi gusar, menjadi marah bukan karena Yakobus dan Yohanes itu enggak etis. Kenapa? Karena perikop sebelumnya Yesus lagi berbicara dan memberitahukan kepada murid-muridnya pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan anak manusia. Bahwa sebentar lagi anak manusia akan disiksa, dianiaya, diolok-olok, diludahi, dicambuk dan dibunuh. Dan kemudian pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah setelah kemudian Yesus menceritakan, mengajarkan tentang yang ketiga kali atau yang terakhir. Dalam arti kata, kalau sesuatu yang diulang-ulang itu sampai 3 kali, berarti ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para muridnya. Ujuk-ujuk kemudian para muridnya, kemudian yang dua ini, kemudian mereka meminta supaya duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah saudara sekalian, jadi para 10 murid lainnya memarahin dua temannya bukan karena permintaan kedua temannya itu tidak etis. Tetapi mereka juga merasa berhak untuk posisi itu. Keduluan deh sama si Yakobus sama si Yohanes begitu ya. Kalau si Petrus bisa ngomel, saudara sekalian dia ngomel. Aku ini pemimpin kalian loh, aku yang juru bicara, ada apa-apa aku yang berbicara. Aku yang paling layak. Kemudian datang si Yudas Iskariot, enggak. Aku yang paling layak duduk di sebelah kanan. Karena aku bendahara yang mengatur urusan perut para kalian murid Yesus. Semua merasa berhak saudara sekalian. Dan kemudian mereka memarahin kedua temannya. Oleh karena itu kemudian Yesus mengatakan, Yesus tidak menolak ambisi mereka saudara sekalian. Yesus sangat baik berusaha mengarahkan mereka terus. Dan kemudian mengatakan kemuliaan sejati itu tidak datang tanpa penderitaan dan pelayanan yang berkorban.
Cawan dan baptisan adalah simbol penderitaan dan pengorbanan. Bayangin seorang atlet kalau mau juara mungkin nggak latihan dengan keras. Kalau latihan sekedarnya ya hasil sekedarnya begitu. Jadi cawan itu adalah simbol penderitaan yang akan ditanggung oleh Yesus. Sehingga Yesus mengatakan di Taman Getsemani, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dan baptisan ini simbol pengorbanan yang akan dijalani oleh Yesus kematian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka langsung mengatakan dapat. Mereka langsung ingin sekali karena keinginan ambisi mereka itu. Kemudian mereka mengatakan kami dapat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus kemudian mengumpulkan mereka semua dan mengajarkan bahwa tujuan hidup seorang murid itu adalah melayani dan bukan dilayani. Melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus kemudian mengatakan bahwa kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa bertindak atas rakyatnya dan para pembesar bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidak demikian dari antara kamu. Daripada kamu ribut masalah berebut posisi, kamu tuh harus ingat bahwa kamu mau jadi besar harus jadi pelayan di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Yesus mengajarkan bahwa tujuan hidup itu adalah melayani dan bukan dilayani. Jadi Yesus sendiri datang untuk melayani dan bukan dilayani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan dunia. Dunia mengajarkan kalau kamu ingin dipandang orang, kamu harus menjadi besar dan berkuasa, baru kamu dihargai, baru kamu dilayani. Seorang bapak kemudian menceritakan begini, dulu ketika saya masih muda, katanya begitu ya, keluarga saya didatangi seorang keluarga yang punya uang. Wah, ketika kami butuh uang gitu, kami pinjam begitu ya. Wah, kata-katanya itu menyakitkan hati. Dan oleh karena itu dia mengatakan saya bertekad untuk kaya. Bertekad untuk kaya supaya apa? Saya tidak dipandang orang rendahan seperti itu. Wah, itu dikejar, dia cari, dia menghabiskan banyak waktunya dari pagi sampai malam, dia kerja melebihi lembur-lembur dan sebagainya. Yang penting dia kaya, dia ingin membuktikan dia kaya supaya tidak ada seorang pun yang bisa memandang dia rendah. Itu tujuan hidupnya, kaya supaya tidak ada orang yang bisa memandang dia remeh, rendahan. Bukankah itu fakta kehidupan kita dalam keseharian Bapak Ibu sekalian? Tapi ternyata setelah itu dia sakit Bapak Ibu sekalian. Kritis gitu ya. Jadi karena dia kerja keras sekian lama begitu ya, akhirnya kesehatannya menurun. Kemudian dia bertanya, kalau begitu apa tujuan hidupku ini ya? Dia pikir kaya itu dihormati orang tapi sakit penyakit ya apa gunanya juga begitu ya. Dia menjadi kecewa begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini lahir dan tumbuh dalam budaya dilayani. Apalagi keluarga-keluarga muda Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai mapan begitu ya. Satu anak, satu pengasuh. Dua anak, dua pengasuh. Tiga anak, tiga pengasuhnya begitu ya. Pokoknya semua diasuh. Jadi kalau mau ada apa-apa begitu ya. Ada babysitternya yang itu yang mencukupi semua yang diinginkannya begitu. Jadi anak-anak tumbuh dalam budaya dilayani oleh pengasuhnya. Saya bukan mengatakan tidak perlu pakai pengasuh Bapak Ibu sekalian. Kalau saudara butuh silahkan begitu ya. Nah, jadi kita ini bertumbuh dalam budaya dilayani. Mulai dari kecil dilayani sampai besar begitu ya. Makanya kita kalau umpamanya dunia kuliner itu sangat menentukan sekali ya. Customer is the king gitu ya. Pelanggan itu adalah raja. Oleh karena itu dilayani baik-baik ya. Sebab kalau ada komplain dari pelanggan, wah pemiliknya bisa marah-marah begitu ya. Pingin dilayani. Tapi sadarkah saudara sekalian bahwa kebiasaan dilayani itu membuat kita ini tumbuh menjadi pribadi yang ingin terus dilayani dan merasa berhak dilayani. Bahkan kita itu menuntut orang lain melayani kita. Itu yang terjadi saudara sekalian. Satu kali saya lagi makan di sebuah outlet tempat makan saudara sekalian. Ada 3 orang laki-laki pria begitu ya. Dia udah ngantri begitu, udah mulai mencak-mencak, dia marah-marah dia begitu ya. Dia marah-marah begitu ya. Dia marah sekali, kemudian
tarik dia pergi agak menjauh supaya tidak ngomong-ngomong lagi. Tiba-tiba dia datangi lagi, dia marah pelayannya itu. Kamu itu gimana katanya, saya udah ngantri sekian lama 20 menit, saya kok nggak dipanggil-panggil dan sebagainya. Kok orang lain didahulukan, wah dia marah-marah. Kasihan pelayannya Bapak Ibu sekalian, bukan punya usaha tersebut, cuma pelayanan, cuma jadi pelayan begitu, dia marahin lagi sama customer. Nah Bapak Ibu sekalian, kita ini ditumbuhkan dengan budaya tersebut. Sadar dan tidak sadar itu membentuk kita semakin lama makin kita makin bertumbuh, semakin kita mapan ekonomi kita, semakin kita berumur saudara sekalian. Wah itu benar-benar kita itu semakin dipuaskan dengan keinginan kita untuk dilayani dengan sangat-sangat baik saudara sekalian. Makanya kalau kita ke bank bagi yang engkau begitu ya. Selamat pagi kok, gimana kabarnya? Customernya itu wah senang sekali gitu ya. Apalagi di nasabah prioritas begitu ya. Wah begitu diperhatikan, tanggal lahir kita diperhatikan, dikirimin kue ulang tahun dan sebagainya begitu. Saya kalau masuk bank, rambut saya putih masuk, nggak ada disapa sedemikian ramah sama pegawai banknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kita bertumbuh dalam budaya tersebut sehingga akhirnya kita itu merasa nyaman dengan dilayani oleh orang lain. Akhirnya kita itu menuntut orang lain dilayani. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu hal yang tidak dilayani kita, wah kita jadi marahnya luar biasa saudara sekalian. Kadang-kadang saya pikir heran ya, ada orang tua kemudian datangi begitu nggak dilayani, udah marah-marah, dia kata-kata kasar kepada pelayan begitu ya. Kenapa? Karena dia menuntut orang lain itu melayani demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi Yesus mengajarkan bahwa kalau mau menjadi besar adalah kita melayani. Dan Yesus datang adalah untuk memberikan teladan kepada kita bagaimana anak manusia itu datang untuk melayani dan memberikan nyawanya, berkorban nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani yang Yesus maksudkan, melayani bukan untuk kembali ke tujuan diri sendiri, kebanggaan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana melayani itu dengan menunjukkan pengorbanan demi untuk orang lain bisa bertumbuh, demi orang lain itu bisa semakin dewasa. Itulah tujuan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Dan di tengah-tengah keluarga bagaimana kita menerapkan Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita melayani di tengah-tengah keluarga, saling melayani dengan menunjukkan kasih dan pengorbanan. Biasa kalau kami pergi liburan, anak-anak kami sampaikan pang akhirnya packing sendiri ya. Wah itu rame Bapak Ibu sekalian, dia masukin barang-barangnya. Kemudian anak saya tanya, Didi kok Didi gak packing sendiri ya? Lalu saya mengatakan dulu ketika Didi masih bujangan, Didi packing sendiri. Tapi sekarang lebih banyak mami yang packingkan begitu. Ini belajar untuk saling melayani saudara sekalian. Apakah kemudian kalau lagi ribut maka istri saya tidak mau packingkan? Ya enggak, demikian juga. Jadi di tengah-tengah keluarga kita menerapkan meneladani Kristus di dalam melayani dengan berkorban ini maksudnya begini. Misalnya gegeran Bapak Ibu sekalian, suami istri gegeran begitu ya, lagi ribut gitu ya. Karena istrinya kesel, maka besok pagi biasanya bikin kopi, wah dibikin kopi tambahin garam banyak-banyak. Wah biar tahu rasa begitu ya. Karena sudah menyakiti hatiku, nah kata istrinya. Oh, sebaliknya kemudian yang istri yang suami merasa nggak dihormati, nggak dihargai, perkataan istrinya pedas di telinga, sakit hatinya. Dia tahan uang belanja 2 minggu. Biar tahu rasa begitu ya, atau sendiri kebutuhan begitu. Ada yang kejadian demikian Bapak Ibu sekalian. Tetapi bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Ya kalau korban-korban maksudnya sakit hati begitu ya dengan pasangan kita, perkataan yang melukai kita. Tapi tetap kita mengasihi pasangan kita. Itu namanya kasih yang berkorban. Sakit-sakit hati dikit tidak apa-apa begitu ya. Tetap menjalani hidup kita sebagai suami istri. Nah kalau di gereja bagaimana menjadi tempat untuk belajar saling melayani. Bapak Ibu yang pelayanan di gereja,
maka menyadari bahwa gereja itu bukan seperti surga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau melayani gitu, wah kita itu akan diberkati, akan dipuji. Enggak saudara sekalian. Kalau kita melayani di gereja itu, wah nanti ada kritikan, ada masukan, ada cacaran begitu ya. Wah macam-macam. Makanya kemudian ada yang melayani kemudian mengatakan, udah saya off dulu 1 bulan gitu ya. Saya tidak mau melayani lagi. Ngapain saya melayani? Habis waktu, kemudian datang latihan, kemudian dikritik sana, dikritik sini. Tetapi saudara sekalian, gereja itu tempat kita belajar untuk mempraktekkan bagaimana kita melayani dengan pengorbanan kita. Baru korban waktu, korban perasaan karena dikritik orang begitu ya. Itu latihannya saudara sekalian. Yang ketiga, di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita mempraktekkannya melayani dengan berkorban adalah menolong orang lain yang membutuhkan. Di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, ada beberapa jemaat yang saya tahu itu aktif di masyarakat sebagai ketua RT begitu ya, pelayani di masyarakat begitu ya. Padahal kadang nggak dapat apa-apa begitu, sibuk ngurusin tetangganya si A, ngurusin si B begitu ya. Tetapi itu bagian kita untuk bisa melayani, menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat tentang tujuan hidup. Bagaimanakah dengan gereja? Maka kalau berbicara tentang gereja Bapak Ibu sekalian, kalau pabrik sepatu tentu menghasilkan sepatu. Nah, mungkin pabrik sepatu menghasilkan roti begitu ya. Enggak begitu ya. Pabrik pakaian menghasilkan sepeda motor gitu. Enggak begitu ya. Kecuali yang hebat tuh satu kampus di Makassar menghasilkan uang palsu begitu ya. Nah, itu tentu enggak benar demikian. Nah, jadi panggilan gereja adalah gereja itu produknya yang dihasilkan adalah murid Kristus. Oleh karena itu kita kembali mengingat bahwa gereja memiliki panggilan untuk menghasilkan murid Kristus. Dan di tahun 2025 ini kita akan bersama-sama untuk menggumulkan kembali tentang bagaimana kita gereja menjalankan pemuridan saudara sekalian. Ini memang bukan hal yang mudah karena terkadang pemuridan itu banyak saingan-saingannya begitu ya. Tetapi kita harus kembali kepada panggilan. Kalau gereja itu menghasilkan murid Kristus, maka pemuridan itu harus dilakukan. Harus diseriuskan. Harus dijalani dengan intens. Semua yang terlibat di dalam gereja perlu mempunyai satu pandangan yang sama. Jangan sampai majelis, pengurus pelayanan, enggak, gereja ini bukan untuk pemuridan. Keliru saudara sekalian. Mungkin bukan tempat Anda di gereja ini begitu ya. Karena gereja ini adalah fokusnya adalah untuk memuridkan. Makanya visi gereja kita adalah Christ-centered Church. Gereja yang berpusat pada Kristus, menjadi murid Kristus. Kenapa harus demikian? Kalau enggak saudara sekalian, kita itu komisi-komisi itu bisa punya kerajaan masing-masing loh maksudnya. Tujuan pelayanan kita itu bukan untuk membangun kingdom masing-masing begitu ya. Tetapi untuk kita menjadi diproses menjadi murid Kristus. Makanya gereja kembali di tahun 2025 ini akan menekankan tentang pemuridan. Dan sebab kita akan khotbah eksposisi dari Injil Markus. Karena dari Injil Markus itu kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan seorang murid. Jangan sampai sama dengan orang dunia. Motivasi hidup seorang murid. Tujuan hidup seorang murid, cara hidup seorang murid. Kadang-kadang kita ini prihatin ya, cara hidup antara orang percaya dan enggak orang percaya sama aja. Sama-sama kena klub gitu, sama-sama begitu ya. Sama-sama korupsi ya sama-sama. Sama-sama tukang gosip, ya sama-sama tukang gosip satu dengan yang lainnya begitu. Oleh karena itu kita akan belajar supaya kita berproses untuk kita menjadi murid Kristus. Dan kemudian kita melanjutkan dengan saya ajak kita untuk sama-sama mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Seringkali kita mengatakan, wah saya ingin memuliakan Tuhan tapi gak tahu caranya Bapak Ibu sekalian. Caranya jelas yang firman Tuhan katakan. Kalau kamu ingin memuliakan Tuhan, layanilah.
Allah dan layanilah sesama dengan teladan dari Tuhan Yesus Kristus dan bukan yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup renungan saya dengan kisah Ibu Hana Amalia. Hana Amalia adalah seorang ibu yang diwawancarai oleh Kick Andy Be The Light. Saya pernah menyampaikan ini, tapi saya ingin menyinggung sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ibu ini mengalami suatu perjumpaan yang luar biasa bersama Tuhan. Ketika 25 tahun dia tuh divonis lumpuh dan gak bisa sembuh. Tetapi kemudian Tuhan intervensi dan dia bisa sembuh. Dan sejak saat itu, sejak kecil memang dia senang dengan pelayanan. Dan kemudian dia mendirikan Yayasan Pondok Kasih, saudara sekalian. Yayasan dia ini menampung bayi-bayi yang lahir di luar nikah. Dia membuat untuk panti jompo, menampung pengemis, waria, pernikahan massal, lintas agama, membuatkan akte lahir untuk anak-anak miskin, kemudian hingga pembinaan untuk PSK. Dia lakukan semuanya, saudara sekalian. Pertanyaannya, kenapa sih dia repot melakukan demikian? Bukankah lebih baik kumpul bersama cucu aja, begitu ya, menikmati bersama keluarga sambil menunggu waktu bertemu dengan Tuhan? Enggak. Dia terus memikirkan apa ya yang bisa aku lakukan ya. Dia punya doa begini, Tuhan berikan aku mata agar aku bisa melihat orang seperti Engkau lihat. Berikan aku hati agar bisa merasakan apa yang Engkau rasakan ketika melihat orang yang menderita. Berikan aku tangan yang bisa memeluk mereka agar mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan, saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebab tidak ada kebahagiaan yang begitu besar selain kita membahagiakan orang lain. Karena dia punya doa, dia punya tujuan hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Maka dia melakukan banyak hal seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita kalau tidak punya tujuan, maka kita tuh bisa muter-muter, saudara sekalian. Merasa hidup tidak bermakna. Kalau kita punya tujuan tapi keliru, wah itu bisa membahayakan hidup kita. Bisa membahayakan hidup banyak orang, saudara sekalian. Kalau tujuan Bapak Ibu ingin membuka night club, diskotik club di seluruh kota-kota di Indonesia begitu. Ada night club saya begitu. Wah itu bisa membahayakan, memberi dampak negatif kepada banyak orang. Tetapi Ibu Hana ini punya satu tujuan yang mulia. Yang seperti firman Tuhan, ingin melayani orang. Dan dia melakukannya itu. Dan dampaknya itu berdampak sangat besar kepada banyak orang. Maukah saudara memilih tujuan hidup yang seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan? Gumulkan, hidupilah tujuan hidup tersebut. Minta dengan kasih Pendeta Gindo menutup di dalam doa dan persiapan sakramen perjamuan kudus.